Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan coaching yang dibantu oleh Bu Lilis Sundusia sebagai coach dan saya Tati Rahmiati sebagai coachnya. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Tati. Ada apa Bu Tati? Apa kabar Bu Lilis sekarang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Syukur deh kalau baik mah. Tapi saya perhatikan dari kemarin kok kayaknya Bu Lilis itu ada masalah, ada beban, gitu murung aja, diam aja, tidak seperti biasanya. Nggak ada Bu Tati, biasa aja. Cuman itu Bu Tati, ada anak murid satu orang nih jadi bikin kepikiran. Oh, ya kalau Bu Lilis berkenan, boleh Bu Lilis kok bercerita ke saya. Siapa tahu setelah Bu Lilis bercerita ke saya, Bu Lilis jadi rada meringankan beban Bu Lilis gitu. Rada-rada plong lah ke Bu Lilisnya, dan siapa tahu masalahnya bisa terpecahkan juga gitu. Emang apa sih masalahnya Bu Lilis? Benar Bu Tati, ada waktu? Ada, sok aja kita ngobrol. Tentang anak murid saya Bu Tati, kelas 8D Yunita itu, selama pelajaran PJJ dia itu nggak pernah mengumpulkan tugas, tidak pernah absen. Jadi hampir di semua pelajaran tuh tugas dan absennya kosong. Begitu baru-baru Bu Tati. Terus apa aja yang telah Bu Lilis lakukan untuk menangani itu? Ya udah ada sih beberapa kali, karena PJJ ya, saya pernah WA, ya dijawab sih. Bagaimana kabarnya Yunita? Baik. Tapi ya gitu, hanya menjawab baik saja. Tapi untuk yang namanya absen dan tugas ya belum dikerjakan. Sudah berusaha untuk menanyakan kabar, sudah berusaha untuk menanyakan kenapa enggak absen dan tidak mengerjakan tugas ya melalui WA. Terus pernah juga sih Bu Tati, sekali saya memanggil orang tuanya dan Yunitanya, dan alhamdulillah orang tuanya sih aktif kalau ada panggilan ke sekolah. Jadi orang tuanya juga datang ya ke sekolah? Datang. Terus kalau dengan Yunitanya, Bu Lilis pernah nggak ngobrol gitu dengan Yunitanya, ngobrol berdua gitu? Pernah, waktu pas pemanggilan itu saya inginnya ngobrol dengan Yunita berdua, dan waktu itu saya tanya kenapa Yunita tuh nggak pernah sekolah, terus kenapa terus tidak dikerjakan. Alasan yang pertama sih waktu itu dia bilangnya nggak ada HP. Tapi setelah ditanya-tanya lebih lanjut, ternyata dia itu hanya tidak mau keadaan rumah dia itu seperti ini. Maksudnya gini, tapi orang tuanya tuh sudah bercerai menurut dia gitu. Jadi dia tuh merasa sedih sebagai anak. Dia menginginkan orang tuanya tuh rukun kembali seperti dulu-dulu gitu. Tapi terus apalagi yang telah Bu Lilis lakukan selain ngobrol dengan Yunita? Sudah dikonfirmasi lagi dengan orang tuanya belum? Bahwa misalkan Yunita itu begitu itu karena keadaan orang tua, bagaimana reaksi dari orang tuanya? Sudah pernah Bu dikonfirmasi ke orang tuanya, terutama ibunya ya waktu itu hadir. Ibunya sih membenarkan seperti itu, membenarkan bahwa dia itu sudah bercerai dengan bapaknya. Tapi menurut ibunya, dia pun sudah berusaha untuk supaya Yunita itu mau ke sekolah. Yang kendala yang pertama itu karena HP juga sudah sudah diberikan HP-nya. Kalau itu udah dicomponin lah sama ibunya, udah diberikan HP-nya sudah.
terus tetap aja anaknya nggak mau sekolah. Seperti itu ibunya udah tahu udah dikonfirmasikan juga ke orang tuanya, udah. udah diinikan. Nah, kalau Bu Lilis sudah pernah nggak ke misalkan home visit ke rumahnya untuk melihat keadaan bagaimana sih sebenarnya keadaan di rumahnya? Sudah pernah belum? Nah, belum pernah sih Bu Tati. Belum pernah home visit sama sekali, memang belum pernah saya. Belum pernah home visit ya. Oh begitu ya. Terus kalau begitu Bu Lilis rencana mungkin Bu Lilis sudah ini akan ada rencana gitu. Rencana apa yang akan Bu Lilis lakukan setelah tahu begitu? Intinya sih iya benar Bu Tati. Saya mau home visit. Barangkali ya namanya anak sudah didatangi di rumah masuk ada rasa yang berbeda gitu. Iya barangkali seperti intinya sih home visit ke rumahnya Yunita. Terus barangkali ya ingin tahu juga keadaannya yang sebenarnya. Walaupun kalau saya lihat tuh orang tuanya tuh selalu respon kalau diadakan pemanggilan seperti itu. Udah bagus Bu Lilis rencananya, Bu Lilis mau home visit. Selain itu, selain rencana home visit apa lagi rencana Bu Lilis? Ya barangkali kalau home visit pertama saya lakukan, saya juga barangkali mau ke sana lagi tapi mau ajak teman, barangkali dengan Pak Brata atau dengan siapapun. Terus saya juga barangkali mau dilaporkan dulu ke Bapak tentang keadaan di kelas saya, terutama tentang Yunita. Jadi komitmen Bu Lilis untuk menjalankan rencana Bu Lilis itu, Bu Lilis akan mengajak teman gitu ya, akan mengajak teman sebagai saksi juga mungkin ya, sebagai saksi juga supaya mengetahui keadaan yang sebenarnya dan sudah mengetahui tindakan dan tindakan apa saja yang sudah saya sebagai wali kelas lakukan terhadap anaknya, terhadap anak didiknya. Itu sudah bagus rencana Bu Lilis. Semoga aja Bu Lilis bisa menjalankan rencananya dengan sempurna, dengan baik ya. Dan semoga aja Yunitanya juga bisa lebih baik lagi mungkin dari itu ya. Selain itu ada lagi nggak Bu Lilis? Ya barangkali kalau selanjutnya masih sekolah kita masih PJJ, apa masih kasusnya kita itu sekolah masih belum tatap muka 100%, masih ada PJJ-nya, barangkali untuk soal, untuk tugas-tugas, barangkali nanti ada pengecualian untuk Yunita, barangkali nanti saya ke sekolah apa ke rumahnya atau bagaimana, atau saya menyampaikan tugas-tugasnya lewat temannya atau bagaimana seperti itu. Berarti barangkali untuk langkah selanjutnya. Oh itu Bu Lilis, alhamdulillah Bu itunya sudah bagus ya, ininya semoga aja berjalan lancar ya. Ya Bu Lilis, kalau begitu gimana sekarang perasaan Bu Lilis? Tadi sekarang setelah mengungkapkan ya agak sedikit lega lah, mengetahui harus bagaimana yang harus dilakukan. Ya semoga aja ya rencananya berjalan dengan lancar gitu ya. Yunitanya juga ada perubahan ke Yunitanya. Iya. Ya semoga seperti itu. Tadi terima kasih juga ini karena udah meringankan lah, jadi udah terlalu kepikiran kayaknya. Ya sama-sama Bu Lilis, kita kan harus saling bantu ya. Kalau begitu Bu Lilis mohon maaf tuh ya, saya mau itu dulu ya, mau keluar dulu. Iya, terima kasih.